Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uzaifah Hanum dengan nomor NIM 15156 dari Prodi S1 Pendidikan Tata Busana. Saat ini saya akan melakukan praktek uji identifikasi serat. Pertama ada uji pembakaran, kedua uji pelarutan, dan yang ketiga uji anyaman. Yang pertama ada kain wol. Kain wol ini berasal dari bulu domba. Ketika dibakar, baunya sangat tajam seperti bau daging terbakar. Dan abunya rapuh mengkerikil. Yang kedua ada kain rayon. Ketika dibakar, apinya cepat merambat. Baunya seperti kertas terbakar dan abunya rapuh. Yang ketiga ada kain katun. Seperti kain rayon, kain katun ini apinya cepat merambat, baunya seperti kertas terbakar, dan abunya rapuh. Yang keempat ada kain nilon atau lekra. Ketika dibakar, kain nilon atau lekra ini apinya cepat merambat, kainnya menjadi mengkisut, dan abunya hitam mengeras. Selanjutnya ada kain sutra. Kain sutra ini ketika dibakar, apinya cepat sekali merambat, baunya seperti rambut terbakar, dan abunya rapuh mengkerikil. Kain satin. Ketika kain satin dibakar, perambat apinya perlahan atau lambat. Baunya seperti plastik terbakar, dan abunya lengket mengeras. Selanjutnya ada kain campuran dari kain katun dan polyester. Apinya lambat merambat, baunya seperti kertas terbakar, dan abunya rapuh mengkerikil. Kain sintesis. Kain sintesis ini ketika dibakar, perambat apinya perlahan, abunya lengket mengeras, kain sintesis ini ketika dibakar itu seperti plastik terbakar. Baunya pun seperti plastik terbakar juga. Kain songket. Kain songket ini ketika dibakar, apinya cepat merambat, kainnya menjadi mengkisut, abunya lengket mengeras, dan baunya seperti plastik terbakar. Terakhir ada uji pembakaran menggunakan benang poliakrilik. Ketika dibakar, apinya cepat sekali merambat dan abunya hitam melengket. Siapkan bahan-bahannya berupa garam dan air cuka. Pertama, tuangkan garam setengah sendok teh ke dalam asam cuka, banyaknya cuka sampai kain semua terendam. Kemudian aduk-aduk sampai larut, lalu masukkan semua kain-kainnya ke dalam air tersebut. Rendam semua kain 5-15 menit, ibarat kain itu terkena keringat kita.
Setelah direndam selama 5-15 menit, kain yang lebih cepat rusak adalah kain yang berasal dari selat alam seperti kain wol, kain rayon, kain katun, dan kain sutra. Bahan yang diperlukan adalah minyak mesin atau singer. Tuang minyak mesin ke dalam wadah, kira-kira banyaknya sampai semua kainnya terendam. Lalu masukkan semua kain ke dalam wadah yang berisi minyak mesin. Rendam semua kain selama 15 menit dan tunggu hasilnya. Setelah direndam selama 15 menit, mari kita lihat hasilnya. Dan ini dia hasilnya. Kain yang mudah rusak adalah kain yang berasal dari serat alam, yaitu kain katun, kain sutra, kain wol, dan kain rayon. Bahan yang dibutuhkan ada deterjen, sendok makan, wadah, dan setengah gelas air. Tuang deterjen sebanyak 1 sendok makan ke dalam wadah, tambahkan setengah gelas air, dan tuang ke dalam wadah juga. Kemudian masukkan semua kain ke dalam air deterjen tadi, dan aduk-aduk. Aduk-aduk kain tersebut selama 15 menit, diibaratkan kita sedang mencuci pakaian, dan lihat hasilnya. Setelah kainnya direndam dan diaduk-aduk selama 15 menit, bisa kita lihat bahwa kain wol, kain sutra, dan kain rayon adalah kain yang mudah cepat rusak. Pertama ada anyaman polos. Anyaman polos adalah anyaman paling tua, paling sederhana, dan paling banyak dipakai. Benang lusi dan benang pakan pada anyaman ini bekerja dengan skema satu naik dan satu turun secara bergantian dan saling menyilang. Anyaman polos mengkeretnya lebih tinggi dibandingkan dengan anyaman lain. Letak atau posisi benang-benangnya kokoh. Kekuatan sobek rendah dibandingkan anyaman lain. Kain yang menggunakan anyaman polos antara lain adalah kain sutra, kain wol, kain rayon, dan kain katun. Yang kedua ada anyaman keper. Anyaman keper adalah anyaman dasar kedua. Permukaan kain terlihat garis-garis diagonal. Keper yang digarisnya miring dari kiri bawah ke kanan atas disebut keper kanan, dan dari kanan bawah ke kiri atas disebut keper kiri. Tampilan kain pada permukaan atas dan bawahnya berlainan. Kainnya lebih berat, kuat, dan nyaman dipakai, tahan kusut, dan tidak mudah kotor. Jenis kain yang menggunakan anyaman keper yaitu campuran katun dan polyester. Yang ketiga ada anyaman satin. Anyaman satin adalah anyaman dasar ketiga. Anyaman satin hanya menonjolkan salah satu efek pakan. Anyaman dengan efek lusi dikenal dengan nama satin lusi, sedangkan dengan efek pakan biasa disebut sebagai satin pakan. Anyaman satin permukaan kainnya tampak rata, licin, dan berkilau. Refleksi cahayanya tinggi, tenunannya lebih rapat, ketahanannya kurang. Karena floatnya panjang-panjang, benang-benangnya menjadi kurang kokoh, mudah tertarik, dan mudah putus dalam pemakaian. Jenis kain yang menggunakan anyaman satin adalah kain satin dan kain sintesis. Yang keempat ada anyaman istimewa. Anyaman istimewa adalah anyaman gabungan antara anyaman keper, anyaman polos, dan anyaman satin. Kain yang menggunakan anyaman istimewa adalah kain songket. Yang kelima, anyaman rajut. Anyaman rajut adalah anyaman yang dibuat dari jeratan-jeratan yang disambung satu sama lain. Letak jeratan-jeratan ini teratur. Satu jeratan ke arah panjang kain yang disebut wales, sedangkan jeratan ke arah lebar disebut dengan course. Jenis kain yang menggunakan anyaman rajut adalah bahan spandex.
Yang terakhir ada benang ply-yarn. Benang ply-yarn ini atau benang gintir adalah benang yang tersusun dari 2 stapel atau lebih dan diginting satu sama lain. Jenisnya ada benang poliakrilik.